Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah berada di dalam gedung. Di atas meja juga terlihat ada satu unit smartphone yang sedang menyiarkan acara pertemuan KTT yang didatangi oleh Menteri Perdagangan yang bernama Bruno Dias. Di saat acara tengah berlangsung, tiba-tiba ternyata wanita ini sengaja berada di dalam gedung untuk misi penembakan Bruno Dias. Dan sebelum pergi, ia menyelipkan sehelai rambut di bekas peluru yang ia tembakkan. Sepertinya ia bertujuan untuk menjebak seseorang dalam aksinya ini. Keesokan harinya, di markas CIA kita diperlihatkan dengan kepala agen CIA yang bernama John Franklin dan seorang agen wanita yang bernama Juliet Clover. Agen Clover bertugas mengumpulkan data dan informasi yang ada di TKP penembakan Dias kemarin. Mereka mendapatkan satu petunjuk sehelai rambut dari TKP, yang ternyata hasil DNA rambut tersebut mengarah ke seorang marinir yang bernama Brandon Beckett. Kemudian Brandon ditetapkan sebagai tersangka atas penembakan Dias. Setelah mendapatkan laporan, John segera memerintahkan tim SWAT untuk menangkap Brandon Beckett di rumahnya. Sementara Brandon yang tengah berada di rumah belum tahu apa-apa. Ia terlihat menikmati hari-harinya sembari bermain game untuk mengisi waktu luangnya. Di luar rumah terlihat seorang wanita yang tengah mengendarai moge stop tepat di depan rumah Brandon. Dia bernama Yuki Mifune. Ternyata wanita ini adalah orang yang telah menembak Dias di awal film tadi. Tidak hanya ingin memfitnah Brandon, ternyata Yuki seorang wanita bayaran yang juga ditugaskan untuk membunuhnya. Tapi ia kalah langkah sama tim SWAT yang sudah lebih dulu menyergap Brandon. Melihat Brandon dibawa oleh tim SWAT, Yuki melaporkan ke seseorang kalau misinya gagal. Kemudian orang itu mengatakan apapun caranya Brandon harus tewas. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih habis difitnah terus mau dibunuh juga? Jadi begini sobat rencana mereka. Awal-awal mereka sengaja memfitnah Brandon atas penembakan Dias. Itu pun bukan tanpa alasan kenapa mereka memilih Brandon untuk dijebak. Karena hanya Brandon lah satu-satunya orang pada saat itu yang mampu menembak dengan tepat dari jarak 1,2 mil. Nah, setelah Brandon ditetapkan jadi tersangka, kemudian Brandon mereka bunuh. Nah, kematian Brandon ini mereka lakukan serapi mungkin agar nantinya pihak polisi mengira kalau Brandon mati dengan cara bunuh diri. Setelah Brandon mati, otomatis kasus penembakan Perdana Menteri ditutup. Nah, kira-kira begitulah rencana mereka untuk menutupi kejahatannya. Singkat cerita, Brandon mulai diinterogasi oleh John di kantor CIA. John mengatakan tidak ada alasan bagi Brandon menolak tuduhan atas dirinya. Karena CIA sudah menemukan bukti yang akurat kalau Brandon lah pelaku penembakan Dias. Brandon yang merasa tidak bersalah, jelas ia menolak tuduhan atas dirinya. Brandon mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa tentang penembakan tersebut. Di tengah berlangsungnya interogasi, datang seorang agen yang bernama Zero. Zero meminta izin kepada John untuk berbicara empat mata kepada Brandon selama 5 menit. Dia satu-satunya agen yang tidak percaya kalau Brandon lah pelakunya. Mengingat Brandon punya catatan yang mengagumkan. Dan Zero juga berjanji akan mengusut kasus ini dan mencari pelaku sesungguhnya. Kemudian Zero mendapat izin dari John untuk berbicara langsung dengan Brandon. Setelah interogasi selesai, kemudian Brandon dibawa ke penjara dengan fasilitas keamanan tinggi. Setelah selesai berbincang dengan Brandon, Zero pergi menemui Clover. Zero menanyakan kepada Clover bagaimana bisa ia menetapkan Brandon sebagai tersangka. Clover pun menjawab kalau dia telah melacak paspor Brandon dan ini menjadi cukup bukti kalau Brandon lah pelakunya. Kemudian Zero meminta Clover membuka video ulangan saat penembakan terjadi. Di sini Clover menjelaskan kalau jarak penembakan lebih dari 1 mil. Clover mengatakan tidak ada orang yang mampu melakukan hal itu kecuali Brandon. Kemudian Zero kembali menanyakan tentang orang yang ada di video.
Orang itu bernama Donald South. Dia adalah seorang CEO Novasil di perusahaan farmasi. Zero mengatakan yang hadir di sana semua dari kalangan politisi kecuali Donald South. Zero berasumsi bahwa ada kejanggalan atas kehadiran CEO farmasi di tengah para politisi. Clover pun sependapat dengan Zero dan akan terus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Bergeser ke tempat lain, terlihat para pekerja las yang dimana bos mereka ditelepon oleh seseorang untuk menyewa rombongan mereka menggagalkan petugas yang membawa Brandon. Mendengar uang bayarannya lumayan banyak, ia pun menyetujuinya. Dan ternyata si penelpon sama dengan orang yang telah menyewa Yuki Mifune. Singkat cerita, para petugas sudah bersiap-siap untuk mengantar Brandon ke penjara fasilitas keamanan tinggi. Di sisi lain, para pekerja las juga tengah bersiap-siap berangkat untuk menggagalkan petugas yang membawa Brandon. Di atas bukit, terlihat Yuki juga hadir untuk membantu menggagalkan mobil petugas yang membawa Brandon. Di tengah perjalanan, Brandon mengatakan kepada petugas bahwa ada yang aneh dengan mobil yang mengikuti mereka. Tapi petugas tidak sedikit pun peduli dengan ucapan Brandon sampai akhirnya mobil mereka ditabrak oleh mobil itu. Dan kemudian baku tembak pun terjadi. Brandon yang masih berada di dalam mobil tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya masih terborgol. Kemudian Brandon meminta petugas membuka borgol di tangannya agar ia bisa membantu mereka. Dari atas bukit, Yuki juga melepaskan tembakan ke arah petugas. Di saat dua orang mendekati mobil, beruntung Brandon berhasil membuka borgol dengan cepat di tangannya. Dan ya, Brandon menembaki mereka hingga tewas di tempat. Melihat Brandon masih ada di dalam mobil, Yuki melepaskan tembakan ke arah Brandon. Beruntung tembakan tersebut meleset dan Brandon pun segera kabur dengan membawa mobil SWAT. Melihat rombongan yang diperintahkan tinggal tersisa satu orang yang hidup, Yuki langsung menembakinya karena merasa gagal dalam menjalankan misi. Sementara di kantor CIA, John mendapat laporan dari bawahnya bahwa mobil yang membawa Brandon telah diserang musuh. Semua petugas yang diperintahkan tewas dan ada beberapa petugas yang tewas karena terkena tembakan sniper. Mendengar hal itu, John meyakini bahwa itu pasti ulah ayahnya yaitu Thomas Beckett demi menyelamatkan anaknya. Kemudian Clover juga melaporkan kalau mobil yang dibawa Brandon ditinggalkan di sebuah kota Everden. Mendengar laporan Clover, John memerintahkan untuk memantau CCTV yang terhubung ke jalan kota Everden. Di kota Everden, Brandon mencoba mencuri salah satu mobil yang terparkir. Tapi belum sempat mobil dihidupkan, datang dua orang polisi yang menodongkan pistol ke arahnya. Tapi berkat kecepatan tangan yang terlatih, Brandon mampu melumpuhkan kedua polisi dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat Clover menghubungi Zero untuk mengabarkan terkait penyerangan terhadap mobil SWAT yang tengah membawa Brandon. Clover juga mengatakan kepada Zero kalau dia tidak bisa lagi membantunya dikarenakan tuduhan atas Brandon semakin kuat. Di sini lagi-lagi Zero masih membela Brandon. Dia mengatakan kemungkinan besar yang menjebaknya juga ingin membunuh Brandon. Zero terus meyakinkan Clover kalau bukan Brandon pelakunya. Hingga Clover pun percaya dan bersedia kembali membantu Zero untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Lanjut, kemudian Zero meminta Clover untuk mencari kejanggalan seputar rencana manajer dua perusahaan farmasi yaitu Novasil dan Psychus. Clover mengatakan tidak ditemukan kejanggalan. Hanya saja 2 minggu yang lalu seorang karyawan melakukan pelanggaran keamanan yang membuat alarm darurat menyala.
Namun saat polisi mendatangi lokasi, kepala keamanan tidak mengizinkan polisi memasuki gedung tersebut. Kemudian Zero menanyakan nama karyawan yang dimaksud. Clover mengatakan kalau karyawan tersebut bernama Josh Strayhorn. Kemudian Zero menuju ke Vancouver, Kanada. Di saat Zero duduk sambil membaca majalah, ia disapa oleh seorang pria yang mengaku kepala keamanan. Orang itu mengaku sebagai Dark Phoenix. Kemudian Zero menanyakan kepada pria tersebut perihal penyebab Josh yang memicu alarm gedung tersebut menyala. Phoenix mengatakan Josh tidak masuk kerja karena sakit. Dan perihal alarm keamanan, Phoenix mengatakan itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, sehingga pihak kepolisian tidak perlu masuk ke dalam gedung. Kemudian Phoenix bertanya balik tentang tujuan Zero menanyakan insiden kecil tersebut. Lantas Zero mengatakan kalau dia mencurigai Josh Strayhorn terlibat dalam penembakan Perdana Menteri. Setelah sedikit berbincang dengan Phoenix, Zero pun pergi meninggalkan gedung tersebut. Kemudian Zero menghubungi Clover agar dia melacak orang yang bernama Dark Phoenix. Setelah dilacak, Clover menemukan identitas dan catatan keuangannya beberapa tahun yang lalu. Namun anehnya dia menghilang begitu saja. Di saat berbincang dengan Zero melalui telepon, Clover dikejutkan dengan kedatangan Franklin. Franklin mengatakan kalau Clover tidak fokus mencari keberadaan Brandon. Kemudian Clover mengatakan kalau Zero memintanya untuk melihat situasi perusahaan Psychos. Namun Franklin tetap kekeh kalau Brandon lah pelakunya. Ia meminta Clover agar tetap fokus kepada Brandon. Kemudian dengan diam-diam, Clover mengirim pesan kepada Zero dengan mengatakan kalau orang yang menyerang mobil SWAT kemarin tengah berada di rumah sakit Slide Hill dalam kondisi kritis. Mendengar hal tersebut, Zero langsung bergegas menuju rumah sakit Slide Hill yang ada di Washington. Dia sengaja datang ke rumah sakit untuk menemui orang yang Clover maksud. Dan benar saja, orang itu sedang kritis. Zero langsung masuk ke ruangan dan meminta izin ke dokter untuk berbicara dengan orang itu. Namun dokter menolak dikarenakan orang tersebut baru selesai dioperasi dan masih dalam keadaan kritis. Tapi Zero mengancam dokter dengan pistol jika dia tidak mengizinkannya. Zero mengatakan kalau orang tersebut adalah penjahat. Dan Zero juga mengatakan kalau ini adalah tugas keamanan nasional. Tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dokter pun mengizinkannya. Dalam keadaan kritis, orang tersebut dipaksa Zero untuk mengatakan siapa yang telah menyuruhnya untuk menghentikan mobil SWAT yang tengah membawa Brandon. Orang tersebut mengatakan kalau dia tidak tahu nama orang yang menyuruhnya. Tapi ia masih teringat di saat berbicara melalui sambungan telepon dengan orang tersebut, dia mengatakan kalau suara orang yang menyuruhnya kurang jelas karena terganggu oleh suara helikopter yang ada di dekatnya. Kemudian Zero meninggalkan rumah sakit dengan membawa sedikit informasi tentang pelaku sesungguhnya. Sementara di tempat lain, Brandon datang menemui ayahnya. Thomas kemudian bertanya kepada Brandon kenapa tiba-tiba ia datang menemuinya. Brandon menjelaskan kalau dia telah dijebak atas penembakan Perdana Menteri. Di malam harinya, Thomas berbincang santai bersama Brandon. Thomas kemudian menceritakan masa lalunya kepada Brandon tentang hal yang tidak pernah ia lupakan sampai saat ini. Di mana saat misi di Vietnam, ia dan sahabatnya diperintahkan memburu seorang penjahat. Thomas mengatakan, kala itu saat sampai di kediaman penjahat tersebut, mereka sangat kelelahan. Kemudian rekannya menyuruh Thomas untuk tetap tinggal di luar dan biarkan dia masuk sendirian. Sebelum masuk, rekannya sempat membisikkan sebuah kata Audi Fightis kepada Thomas. Namun naasnya, tidak lama kemudian terlihat penjahat keluar bersama rekannya yang sudah ditahan dan ditodongkan pistol atas dirinya. Dari jarak yang cukup jauh, rekannya berteriak agar Thomas segera melepaskan tembakan saat itu juga. Tapi Thomas masih ragu karena posisi target berdekatan dengan rekannya. Merasa tidak ada jalan lain, dalam keraguan-raguannya, ia terpaksa melepaskan tembakan yang hingga akhirnya peluru tersebut mengenai penjahat sekaligus teman baiknya. Perihal itulah yang membuat Thomas tidak akan pernah lupa dengan masa lalunya itu. Di tempat lain, terlihat John dan anggotanya tengah menggeledah rumah Brandon. Terlihat juga Zero yang datang dan meminta izin kepada John untuk masuk ke rumah Brandon.
Namun John merasa keberatan dengan kehadiran Zero. Setelah cukup lama menggeledah isi rumah Brandon, tiba-tiba anak buah John menemukan sebuah undangan dari ayahnya, di mana ayahnya mengajak Brandon untuk minum-minum bir di rumahnya. Melihat undangan tersebut, John yakin kalau Brandon tengah berada di rumah ayahnya, dan John pun segera mengirim pasukan untuk menangkap Brandon di kediaman ayahnya. Setelah John dan anak buahnya pergi, Zero yang masih berada di dalam rumah mencoba masuk ke dalam kamar Brandon. Di dalam kamar, Zero melihat foto Brandon bersama rekannya. Tapi anehnya, ia melihat satu orang pria dalam foto tersebut wajahnya mirip dengan Dark Phoenix. Lantas ia langsung memfoto dan segera mengirimkan foto tersebut kepada Clover. Zero meminta Clover segera melacak orang yang wajahnya mirip dengan Dark Phoenix. Tidak lama, Clover menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata orang tersebut adalah Sersan McConnell yang menjadi buron atas kejahatan perang menyiksa warga sipil. Namun McConnell dilaporkan telah tewas saat bertugas 5 tahun yang lalu. Kemudian Zero mendatangi Josh Strayhorn untuk menanyakan keterlibatannya dengan Dark Phoenix. Semula Josh tidak mau berkata jujur. Josh mengatakan kalau dia hanya seorang akuntan biasa. Zero yang merasa kalau Josh berkata bohong. Kemudian dia memaksa Josh dengan mengancam menodongkan pistolnya ke arah Josh agar mengatakan yang sebenarnya. Merasa tidak berdaya, Josh kemudian berkata jujur. Dia mengatakan kalau Phoenix berencana akan menggelapkan jutaan dolar dari merger antara Cykes dan Novasil. Dengan disepakatinya pencabutan embargo perdagangan oleh Amerika, maka akan membuat saham Novasil merosot. Josh ditugaskan untuk mengambil keuntungan dari harga saham. Bergeser ke kediaman ayahnya Brandon, terlihat di luar rumah beberapa pasukan utusan John telah tiba untuk menyergap Brandon. Ayah Brandon yang mengetahui kalau ada pasukan mendekati rumahnya, ia segera menyuruh Brandon untuk kabur melalui terowongan rahasia. Di saat Clover bersama rekan-rekannya lagi tegang mengawasi pasukan penyergap Brandon, tiba-tiba Clover menerima telepon dari Zero yang ingin berbicara langsung kepada John. Zero mengatakan kepada John untuk segera mengirim pasukan ke kantor Cykes untuk menangkap John Strayhorn. Karena nantinya Josh akan mengatakan yang sesungguhnya terkait penembakan Perdana Menteri. Mendengar hal itu, John segera meminta pasukannya untuk segera mundur. Sementara di rumah, terlihat Thomas membukakan pintu dan mengangkat tangannya, pertanda bahwa dia tidak akan melawan. Namun tiba-tiba ya, pasukan tewas satu persatu ditembak sniper misterius dari arah semak belukar. Di sisi lain, Brandon yang mendengar suara tembakan pun segera kembali ke arah rumah. Thomas kemudian segera masuk ke dalam dan mencoba mencari tempat persembunyian sniper tersebut. Mengetahui kalau pasukan ditembak oleh sniper misterius, Brandon segera mencari tempat untuk memantau keberadaan sniper. Ternyata si sniper tersebut adalah Yuki. Di balik persembunyiannya, Yuki berhasil melihat keberadaan Thomas dan membidik senapannya tepat ke arah Thomas. Namun di sisi lain juga ada Brandon yang sudah siap siaga melepaskan tembakan. Yuki berada dalam pilihan yang sulit. Jika mana dia menembak salah satu dari mereka berdua, sudah dipastikan yang satunya lagi tahu keberadaan persembunyiannya. Tidak mau ambil resiko, akhirnya Yuki menembak tangan salah satu pasukan yang masih memegang senjata, bertujuan untuk mengecoh Thomas dan Brandon agar dia bisa kabur. Brandon segera mencari sumber tembakan itu, dan ia melihat semak-semak yang bergerak. Brandon yakin kalau si sniper itu melarikan diri. Akhirnya Brandon membagi tugas dengan Thomas untuk mengejar dan menangkap Yuki secara hidup-hidup. Brandon yang terus mengikuti jejak Yuki tanpa sadar kalau Yuki sudah membidik dirinya untuk ditembak. Namun aksi Yuki tersebut digagalkan oleh Thomas. Thomas berhasil menembak senapan Yuki hingga rusak. Brandon pun segera mengejar Yuki yang ingin kabur. Di sini perkelahian pun tak terhindarkan.
Ternyata pertarungan tersebut dimenangi oleh Yuki, dan Yuki berhasil membidik Brandon dengan pistol yang ada di tangannya. Di saat Yuki ingin menembak, tiba-tiba datang Thomas dari arah samping yang berhasil menodongkan senapannya ke arah Yuki. Tanpa bisa berbuat apa-apa, akhirnya Yuki menyerahkan diri. Kemudian Brandon segera menghubungi John untuk memberitahu kalau dia dan ayahnya berhasil menangkap wanita yang sudah menyebabkan kekacauan. Mendengar hal itu, John kembali memerintahkan pasukannya untuk menjemput Brandon dan wanita itu. Singkat cerita, di kantor CIA, John menemui Brandon untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi, dan kemudian Brandon dibebaskan atas tuduhan penembakan Perdana Menteri. Setelah tahu semua informasi dari Yuki, mereka semua mulai menyusun rencana untuk menangkap Dark Phoenix. Di sini Brandon bersedia menjadi umpan seakan-akan Yuki telah menangkapnya. Kemudian Yuki menghubungi Dark Phoenix dengan mengatakan kalau dia berhasil menangkap Brandon dan akan segera mengantarnya. Thomas yang melihat Brandon sebagai umpan, akhirnya dia mengajukan diri sebagai penembak jitu yang mengawasi dari kejauhan. Mula-mula John menolaknya, mengingat kalau Thomas sendiri sudah pensiun. Tapi di sini Thomas menegaskan kepada John bahwa yang menjadi umpan adalah anaknya, dan ia juga yang harus menyelamatkan anaknya lebih dulu dari serangan musuh. Mendengar pernyataan Thomas, akhirnya John pun mengizinkannya. Singkat cerita, mereka pun mulai berangkat. Di kediaman Phoenix, terlihat Zero yang mencoba masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ia diserang oleh Phoenix dari belakang. Perkelahian pun terjadi dan Zero akhirnya kalah dalam duel ini. Di saat Phoenix ingin membunuh Zero, tiba-tiba datang Donald South yang melarang Phoenix untuk membunuhnya. Di sini kita sadar kalau Dark Phoenix ini adalah anak buahnya Donald South. Dan ternyata semua konspirasi ini adalah ulah Donald untuk melancarkan bisnisnya dan supaya tidak ada saingan dalam berbisnis. Maka ia harus menyingkirkan Perdana Menteri. Singkat cerita, Yuki dan Brandon telah sampai ke rumah Phoenix. Di sisi lain, Thomas juga sudah siap siaga dengan senapan di tangannya. Di sini ternyata rencana di luar dugaan, di mana Brandon harus masuk dalam rumah yang membuat Thomas susah membidik target. Sesaat Yuki dan Brandon masuk, Phoenix tiba-tiba melepaskan tembakannya ke arah Yuki yang menyebabkan ia terjatuh. Kemudian Phoenix memiting leher Brandon sembari menodongkan pistol ke arah kepalanya. Melihat hal tersebut, John meminta agar Thomas segera melepaskan tembakan. Di sini lagi-lagi Thomas merasa ragu. Kondisi ini sama persis dengan kejadian di masa lalunya. Saat Thomas mulai menyerah, tiba-tiba terdengar Brandon mengatakan Audi fight test, dan Brandon juga mengatakan, "Aku percaya kepadamu, ayah." Mendengar kata-kata tersebut, Thomas kembali yakin untuk menembak, dan ya, Phoenix berhasil ditembak tepat mengenai kepalanya tanpa harus melukai Brandon. Sementara di ruangan lain, Donald berhasil ditangkap oleh Yuki dan Zero, dan film pun selesai. Oke lah sobat, itu dia alur cerita film kita kali ini. Jika ada salah dalam penyebutan nama, tempat, dan kejadian di dalam film ini, saya mohon untuk dimaafkan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.